Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina dari program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Sinjai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hadis. Oke, kita kerucutkan dulu. Yang pertama, kita akan membahas tentang ruang lingkup dan unsur-unsur yang terdapat dalam hadis. Yang pertama adalah pengertian dari hadis. Mungkin kita bertanya-tanya bahwasanya apa itu hadis sesungguhnya? Apakah hanya kita mendengar ini riwayat dari Bukhari, riwayat dari Muslim? Tetapi pembahasan mengenai hadis itu sangat luas. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari hadis itu sendiri. Kata hadis berasal dari kata al-jadid yang artinya hal yang baru. Selain itu, ada pula dari kata al-qarib yang artinya yang dekat atau belum lama terjadi. Oke. Sedangkan para ulama dan usul fikih berbeda pendapat mengenai pengertian dari hadis itu sendiri. Hadis, menurut ulama hadis, mengartikan bahwa hadis adalah sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik dari perkataan, perbuatan, maupun takrir atau pengakuan beliau. Kemudian, sedangkan ulama fikih berbeda pendapat dengan ulama hadis. Ulama fikih mengartikan bahwa hadis ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan, takrir atau pengakuan Nabi yang ada sangkut pautnya dengan hukum. Oleh karena itu, saya dapat disimpulkan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik dari perbuatan, tingkah laku, takrir, atau pengakuan dari Nabi. Kedua adalah sinonim dari kata hadis. Sinonim dari kata hadis ini terdapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah khabar, kemudian yang kedua adalah atsar, dan yang ketiga adalah sunnah. Ketiga-tiganya ini memiliki keterkaitan dan memiliki kesamaan makna. Oke, yang pertama adalah kata dari khabar. Khabar diartikan sebagai berita yang disampaikan oleh seseorang dari seseorang kepada orang lain. Hal ini dikaitkan dengan kata hadis adalah bahwasanya kata hadis itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, disampaikan kepada sahabatnya, kemudian sahabat menyampaikan kepada tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in sampai seterusnya, sampai kepada periwayat hadis. Kemudian oleh karena itu disimpulkan bahwasanya khabar dapat diartikan pula sebagai hadis. Kemudian yang kedua adalah atsar. Kata atsar ini adalah berasal dari bahasa yang artinya bekas sesuatu atau sisa sesuatu atau kutipan atau nukilan. Mengapa ada kaitannya dengan hadis? Karena hadis itu dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikutip dari Nabi SAW, kemudian ditulis oleh perawi. Kemudian Imam At-Tabrani memakai kata-kata atsar ini untuk berita-berita apa saja yang datang dari Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah sunnah. Menurut Asy-Syaukani bahwa sunnah adalah jalan yang diridhoi. Mengapa dikatakan sunnah? Karena itu dicontohkan oleh Nabi yang kadangkala ketika dilaksanakan suatu ibadah mendapat pahala. Kemudian menurut ahli hadis mengartikan bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi, baik berupa perkataan, takrir, pengajaran, sifat, keadaan, maupun perjalanan hidup beliau, baik sesudah menjadi rasul maupun sebelum menjadi rasul. Kemudian perbedaan, mungkin muncul pertanyaan, apakah yang membedakan antara sunnah dengan hadis ini? Oke, ini terdapat beberapa pendapat. Yang pertama adalah
Menurut Sulaiman An-Nalwi, mengartikan bahwa hadis adalah segala peristiwa yang dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu hanya satu kali saja dikerjakan dan hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Sedangkan sunnah ialah nama bagi sesuatu yang diterima dengan jalan mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dapat diartikan sebagai Nabi melakukannya di hadapan para sahabat dan kemudian sahabat juga melakukannya dan mencontohkannya kepada generasi selanjutnya sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Nabi, kemudian dilaksanakan oleh sahabat dan sampai ke generasi selanjutnya. Kemudian pendapat kedua datang dari Abdul Qadir Hasan, mengartikan bahwa hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi yang berupa perkara ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis. Yang bersifat teoritis. Sedangkan sunnah adalah tradisi yang sudah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa tentang perkara amal yang dicontohkan oleh Rasulullah yang tentunya berkaitan dengan amal. Kemudian Ibnu Taimiyah ini mengartikan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuannya. Sedangkan sunnah diartikan sebagai suatu tradisi atau adat yang berulang kali dilakukan oleh masyarakat, baik yang dipandang ibadah maupun yang tidak. Ini adalah unsur-unsur yang terkandung dalam hadis. Apa-apa saja yang terkandung dalam hadis? Yang pertama adalah rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis, orang yang menyampaikan atau orang yang menuliskan, mengumpulkan hadis. Seperti apa itu? Seperti siapa? Misalnya ada yang mengatakan bahwa ini riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Nah, riwayat Bukhari ini adalah seorang periwayat. Dia yang menuliskan hadis, mengumpulkan hadis, dan meneliti tentang apakah betul ini datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kualitasnya bisa dipercaya atau tidak. Oke. Kemudian unsur yang kedua adalah sanad. Sanad adalah orang yang mengantarkan kita kepada matan hadis, yang artinya bahwasanya hadis ini didengar oleh sahabat. Nah, sahabat ini yang dikatakan sebagai hadis. Kemudian sahabat menyampaikan pula kepada tabi'in. Nah, tabi'in ini dinyatakan juga sebagai sanad hadis. Orang yang mengantarkan, misalnya orang yang mendengar langsung dari Nabi, kemudian mendengar dari sahabat, mendengar dari tabi'in, sampai seterusnya sampai kepada periwayat. Nah, yang orang-orang inilah yang mengantarkan kita kepada hadis, itu yang disebut dengan sanad. Kemudian yang ketiga adalah matan. Apa itu matan? Matan adalah isi dari hadis itu sendiri yang terletak, yang berupa sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu hadisnya berupa maknawi ataupun yang sesuai dengan isi hadis itu sendiri. Oke. Misalnya begini, saya kasih contoh ya tentang hadis. Kita akan menentukan bahwa mana sanad, mana matan, dan mana rawi. Oke. Yang pertama adalah bismillah, saya akan mencontohkan haddatsana Abdurrahman. Nah, Abdurrahman ini adalah seorang sanad. Kemudian haddatsana Hammam. Hammam ini adalah sanad. An Qatadah, ini Qatadah sanad juga. An Khulaid al-Asari, ini juga hadis. Oke. Kemudian Abi Darda, ini Abi Darda bapaknya dari Abu Darda. Abi Darda. Oke, ini disebut, ini yang saya sebutkan tadi adalah masuk pada kategori sanad. Oke, selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma tala asy-syamsu. Ini ma tala asy-syamsu ini masuk mulai pada bagian matan atau isi dari hadis itu sendiri.
kemudian sampai pada akhir. Ada pada bagian akhir, Allahumma a'ati munfiqatin khalaqan wa a'ti mumsikan malan talafan. Ini masih termasuk dalam bagian dari matan hadis. Kemudian ada bagian akhir, riwayat Ahmad. Nah, riwayat Ahmad, rawahu Ahmad, ini yang disebut dengan riwayat orang yang menuliskan hadis. Oke guys, sampai sini dulu ya. Mungkin pada kesempatan selanjutnya kami akan membahas tuntas mengenai tentang hadis. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan di komentar juga ya, terutama kepada yang ingin berbagi ilmu tentang hadis pada jurusan program studi ilmu hadis. Oke, kita akan membahas mengenai dasar-dasar dari ilmu hadis itu sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.